وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمسى له في أثاره فليصل رحمه وقال أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayahnya Allah. Atas limpahan rahmat hidayah inayahnya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita sama-sama dapat bermuajah bersilaturahmi di rumah saudara kita yaitu Bapak Tata dan Ibu Cucum. Mudah-mudahan bisa babiah silaturahminya kita dalam kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan rizki kita. Amin. Alhamdulillah. Dan juga bisa babiah silaturahmi yang kita lakukan ini Allah akan memberikan panjang umur. Amin. Giliran ke panjang umur ada suaranya. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati duyufullah atau duyufur rahmat Bapak Tata dan Ibu Cucu yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan ibadah hajinya dari mulai berangkat sampai kembalinya. Bukan berarti di sana itu gak banyak masalah, banyak banget. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang sebentar lagi akan meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, harta dan semuanya dipasrahkan kepada Allah karena untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji ke tanah suci Makkah. Yang saya hormati para keluarga besar dari Bapak Tata yang insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inti dari pertemuan pada kesempatan siang hari ini yaitu adalah silaturahmi. Emang ya Pak, kalau acara beginian apalagi jam segini saya paling enaknya apa itu? Itu sekarang Haji Tata suruh ngobrol, suruh dengerin ngaji, kayaknya ngaji ini terpaksa bayar bertanggung. Namun insya Allah karena intinya adalah untuk mendoakan saudara yaitu Pak Tata. Nah, kemarin dia datang ke rumah tuh bang ngobrolnya gitu. Silaturahmi pakai jam habis ba'da zuhur, boy hari Minggu ke sana. Saya masih kabayan, boy. Nggak taunya beliau menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini beliau sudah dijaga sama malaikat-malaikatnya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari silaturahmi yang kita lakukan pada saat ini dari pagi dari kemarin, Pak. Nggak berhenti-berhenti banyak saudara yang mendoakan beliau. Mudah-mudahan
Karena ibadah haji itu salah satu ibadah yang sangat luar biasa, membutuhkan fisik. Karena perjalanan ibadah haji bukan masalah yang mudah. Ya, di samping ibadah maliyah juga ibadah badaniah. Semuanya harus dijaga dengan sepenuh jiwanya. Karena begitu lelahnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Mungkin yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Yoyot dan Ibu Haji Eri, bagaimana perjuangan ibadah haji dari mulai berangkat sampai ke tanah suci Mekah dan kembalinya. Itu sangat berat. Karena harapan yang dilakukan oleh Pak Tata dan Ibu Cucum adalah mendapatkan haji yang mabrur, namun lagi-lagi berat untuk menjalaninya. Karena Rasulullah sudah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur udah gak ada lagi balasan dari Allah, cuma surga. Lalu apa upaya yang harus dilakukan agar menjadi haji yang mabrur? Paling tidak di dalam pelaksanaan hajinya adalah man hajja hadzal bait. Siapa orang yang melaksanakan haji ke Baitullah, walam yarfus, tidak melaksanakan keburukan, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan, yakhruju min dzunubi, maka Allah akan hapus dosanya seperti bayi yang baru lahir. Itu bayi, itu bukan dosa. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu tanpa adanya dosa, datang dari pilar itu. Batu apung ke sana itu adalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balasan yang Allah berikan untuk pelaksanaan ibadah haji yang mabrur adalah dihapusnya seluruh dosa-dosanya. Makanya ketika Pak Haji nanti pulang dari sana itu kita nggak usah minta apa-apa tuh. Wah mana wah oleh-oleh, kita nanyakan oleh-oleh. Wah turun dari bandara naik pesawat sampai ke Batu Apung sini yang diminta apanya? Doa. Wah doain wah kami, begitu aku untuk nanyakan segala macam-macam. Mana wah jamnya? Entah. Yang pertama kita minta untuk beliau nanti saat kembali dari Makkah itu ada doanya. Kenapa sebabnya? Karena beliau itu diiringi, masih dikawal oleh para malaikat. Dia mau balik di Mekah ribut oleh-oleh. Begitu, makanya sungguh sangat luar biasa bagi orang-orang yang bisa datang ke sana. Ya. Amalan-amalan yang sangat luar biasa, banyak tempat yang mustajabah. Makanya ada upaya yang kita lakukan di sini di Pilar, melaksanakan kegiatan kemudian mendoakan beliau. Nanti beliau dari sana berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang selalu membantu di dalam kegiatannya. Kayak ngomong Pak Haji Tata dan Ibu Cucu di Raudhah di sana. Ya, atau di tempat-tempat yang mustajabah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada saudara-saudara kami. Itulah baiknya. Saudara-saudara kami yang telah kumpul di saat pertemuan di rumahnya, misalnya di saat ada kegiatan silaturahmi di rumah Pak Haji Tata, didoakan oleh beliau dari sana, diaminkan oleh kita di sini, insya Allah bakal connect nyambung kepada kita. Amin. Oke, jadi Pak Haji Tata itu di Multajam, ya, lokasi tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Bari cerita dirinya Bu Cucuk. Nah, doa kagus, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada saudara-saudara kami. Insya Allah Multajam itu akan menjawab. Allah akan memberikan jawaban doa dari orang yang memohon pada tempat itu. Itu Multajam. Ya, lagi-lagi memang sangat luar biasa. Ya mungkin manasik sudah ya Pak ya. Ya. Ada doa-doa yang bukan berarti doa yang tidak diharuskan. Kalau untuk mengikuti doa-doa tersebut, panjangnya bukan main Bu. Ya. Nggak bisa, nggak apa satu tahun itu baca doa itu. Ya, sekian waktu lama 10 tahun menanti keberangkatan untuk haji. Mungkin pada saat ini ada orang yang bahagia dan ada orang yang kecewa. Betul Ibu ya? Ya Pak Haji. Ayah nu bahagia, ayah nu kecewa.
kecewa. Kenapa kecewanya? Ketika mereka usianya lebih dari 65 berarti nggak bisa berangkat. Betul ya? Bulan seminggu ya? Berapa hari? Langsung batu. Bisa. Berangkat. Beda sekarang beda seminggu doang. Alhamdulillah ke bawah dia alhamdulillah. Jadi ada yang kecewa. Bisa berangkat dari 10 tahun menanti, tahu-tahu udah waktunya sekarang dibuka untuk berangkatan, tidak dapat berangkat. Berarti kan kecewa. Baju yang sudah dikumpulkan, ya, kurungan buah dicucuk menang beli tanah abang dia beri ke 10. Udah bau aku beli. Ya itu bu, ketika nanti ibu haji ibu cucuk sarang patata balik ke Mekah teh udah nanyakan oleh-oleh mana ibu teteh oleh-oleh di Mekah padahal membelinya di tanah apa? Ulah apa? Jangan menjadikan dia berbohong padahal membelinya di tanah. Padahal masih tanah. Ya kalau bisa mah diaduk buahnya kan buah haji kayak melina. Jadi yang beli 20 atau begitu melina 5. Diaduk. Aduh. Jadi yang terpenting bagi kita bagaimana kita selalu mendoakan beliau agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Ya, mungkin besok beliau langsung ke Madinah untuk melaksanakan ibadah sholat arba'in, yaitu 40 waktu, jangan sampai ditinggal. Ya, supaya sehat. Misalnya, pokoknya yang penting sehat ya. Iya. Ya, misalnya sholat maghrib jam 7, paling tidak jam 3 udah nongkrong, supaya kebagian di dalam air kalau leha-leha mau udah di luar. Ya. Karena kalau di sana itu ketika mendengar seperti semut yang dilepas berebut dengan karyawan ada sana, ya dalam membangun itu seperti semut yang dibuka lubangnya langsung keluar. Berebut pengen sholat di dalam. Kalau yang hari-hari atau rehe-rehe mah udah di luar aja. Bisa jadi di emperan toko. Beda daya tariknya. Kalau memang sifatnya ngedul, atau beda mulai nanti batu abu. Ya. Itulah sangat luar biasa daya tarik yang dilakukan ibadah di sana itu beda. Kenapa sebabnya? Satu waktu Allah memberikan pahala 1000 kebaikan di Madinah. Kalau di Mekah kita melaksanakan sholat satu waktunya dibayar pahala oleh Allah 100.000 kebaikan. Makanya wajar kalau sholatnya itu perebut. Nah kalau sholat di Pilar berapa? 10 kali lipat. Manja bil hasanah falahu asrun amsalihah. Siapa orang yang melakukan kebaikan maka Allah bayar kebaikan tersebut dengan 10 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Makanya wajar sholatnya ke perebut. Tolong balik-balik Pak. Balik di pemakan bang. Iya gitu. Aing ngedul mah aku rek naon ka Makkah. Jauh-jauh ongkos mahal nungguan 10 tahun sampai di Mekah sholatnya nggak di hotel berapa? Ya gitu lah. Benar bajunya. Ya insya Allah mudah-mudahan. Doakan Pak Haji harus bergerak terus ya untuk mengadakan perubahan dalam ibadah agar benar-benar kita mendapatkan haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang sulit dalam itu adalah menjaga setelah kembali dari Mekah, itu yang paling sulit Pak. Karena sebelumnya seperti halnya kita dalam pelaksanaan ibadah haji, mulut kita bisa jaga, mata kita jaga, tidak boleh sembarangan ngomong. Apalagi di sana masya Allah orang-orang Pakistan, Turki cakapnya bukan main. Bulu matanya lentik. Ibu cucu misalnya lihat ada orang cakap lahirnya jelek ngomong, tak jelma. Tidak juga tahu. Itu busuk namanya, keburukan yang terucap dalam hati baru kertas doang itu bakal dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak godaan yang akan
Kita lihat nanti ibu, ya, orang Pakistan, orang Turki, masya Allah cakepnya bukan main. Apalagi kalau melihat orang Afrika, kulitnya hitam kayak minyak, yang putih giginya doang. Iya, giginya doang putih. Yang nyeletuk misalnya Pak Haji, eta jelma menikah semar. Ya giginya doang putih. Dan kulitnya ada bau kan orang Afrika. Ya, bermacam-macam nanti oleh Bapak Tata dan Ibu Cucu di Mekah itu di saat melaksanakan ibadah sholatnya macam-macam. Ada yang sholat tangannya aja cengwai ayah, ada yang kayak pintu kereta gitu ada yang habis sholat nariak masukin lagi ke kantong ada. Joroknya tuh. Pokoknya kita nggak boleh usir mulut kita. Ya, masing-masing perilaku itu adalah untuk diri kita sendiri. Bodoh tuh nafsi. Mau gimana kek? Ya, mau orang cakep lawannya jelek, mau orang jelek lawannya cantik, biarin kita banyak segala macam. Pokoknya pikirin diri sendiri. Artinya tutup mulut dan tutup mata. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Memang godaannya sangat luar biasa. Dari mulai tawaf, ya, dengan mengikuti arah jarum, mungkin udah manasik dijelaskan, ya. Yang paling gampang adalah doa yang pasti yang sering kita baca di Indonesia, Robbana. Kenapa sebabnya Robbana atina doa cakupan seluruhnya, antara apa yang ada di muka bumi itu ada di dalam itu. Bapak pengen kaya udah ada di Robbana, pengen sehat ada di Robbana. Kenapa sebabnya? Ketika ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia, berarti seluruh kebaikan yang ada di dunia akan dicapai dan digapai oleh Allah. Kalau bacanya pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kapan udahnya? Makanya sebalik lama. Ya udah Robbana atina lupa gampang lah. Ya, setelah selesai nanti mungkin akan bergeser ke kanan untuk melaksanakan sholat sunat di Maqam Ibrahim, memohon munajat disebut kepada Allah. Selesai itu langsung pindah ke tempat di mana kita akan minum air jam-jam. Disunahkan minum air jam-jam. Kalau kita di Indonesia minum sambil duduk, kalau minum air jam-jam sambil diri, berbeda. Setelah selesai minum air jam-jam, insya Allah nanti akan melaksanakan sa'i. Ya, memutarkan antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 balikan. Itu bukan gak capek. Makanya jaga kesehatan. Ibu-ibu saudara yang ada di Indonesia nanti berkumpul nanti katanya pada setiap malam minggu dihususkan didoakan kepada untuk Bapak, Tante dan Ibu Cucun agar Allah selalu menjaganya. Amin. Allah memberikan kesehatannya dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Selesai dari sa'i itu 7 balikan ditutup dengan pemotongan rambut. Selesai pelaksanaan umrohnya. Ya, pertama pasti umroh dulu karena hajinya nanti pada tanggal 8 baru pelaksanaan. Ya, dari mulai Arafah sampai selesai jumroh baru dah pakai haji mah 5 hari. Yang lamanya ngapain? Main. Iya, bajiannya. Berikan sholat. Sholat, ya. Banyakin ibadah. Dong rekol di hotel. Kemana dibayar mahal, hotel mewah. Nyamuk kagak ada ya. Makan enakan. Lagi-lagi kita jangan sampai mengeluarkan kata yang tidak baik. Ya. Karena sebabnya ucapan adalah doa kita sendiri. Ketika nanti Pak Tata melihat makanan, kayaknya makanan kagak enak, udah gak enak. Pokoknya Pak Tata selama di situ kalau belum mohon ampun kepada Allah, makan mual enak. Borongin haji umroh keceletuk salah. Itu dibalas ke Allah. Berarti menghina makanan yang diberikan oleh orang yang di sana. Karena kita datang ke sana itu adalah tamu. Yang namanya tamu kudu punya sopan santun. Masa tamu disuguhin untuk omongan makanan pas gitu. Nanti bucucuknya. Jangan sampai salah ucap. Karena ucapan kita adalah doa. Pokoknya selama itu banyak-banyakin istighfar.
insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menghapus dosa kita semuanya, dan Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cucu Bu Tata di sana, Bapak Tata di sana mendoakan saudara, insya Allah akan dikabul. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita juga sama di sini selalu mendoakan beliau, ya, agar pelaksanaan ibadah hajinya mendapatkan haji yang mabrur. Pada saat ini Pak Tata dan Bu Cucuk yang akan berangkat, insya Allah kapan-kapan saudara berangkat semuanya. Dan lagi-lagi kalau udah umur lebih mah kira-kira kayaknya nggak muda. Umur 50 tahun, apa daftar tunggunya 25, berarti berapa tahun nunggunya? Umur 75 tahun, kira-kira umur usia 75 Indonesia udah kayak apa? Udah bongkok. Makanya ada kesempatan yaitu dengan umroh. Umroh nilainya sama karena datang ke tempatnya yang sama, cuma beda satu doang, nggak wukuf doang. Karena umroh juga pada dasarnya adalah penghapus dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah yang lain itu adalah pelebur dosa-dosa kita. Jadi kalau memang waktunya udah mepet, ya udah umroh aja. Ya nungguin 25 tahun sekarang. Ya, apalagi Kerawang. Yang daerah-daerah lain sampai 40 tahun. Malaysia mah dari plot dari daftarin. Dia mah 50 tahun Pak baru berangkat. Berarti jabang bayi lahir namanya si A didaftarin untuk berhenti haji. Kita mah masih mendingan 25 tahun. Pada tahun 2015 itu saya daftar 15 tahun. Sekarang nambah jadi 25 tahun. Coba. Padahal mah nggak jauh. Gara-gara COVID yang harusnya narik ke tanggal tahun 29 bisa berangkat, karena ketendang lagi jadi 31 lagi. Jadi mundur lagi karena Pak Tata tendang saya 2 tahun. Jadi yang terpenting Pak, ya pokoknya kalau bisa mah masih muda daftar lah. Iya. Umur 20 berarti daftar 25 baru 45. Ya, masih muda. Nah gitu lagi-lagi kan kadang-kadang kita punya rezekinya udah tua. Dapat biaya dari mana tuanya? Karena dapat warisan. Nah itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita dalam kesempatan ini, harapan kita kepada Pak Tata, insya Allah yang tanggal 22 beliau akan berangkat meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, ya, dalam hal melaksanakan ibadah haji. Teriring doa dari kita semua, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, ibadahnya ringan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti di sana tuh nggak ada Pak, dari kejelekan-kejelekan orang Mekah dan Madinah. Makanya permohonan kepada Allah supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan untuk kedua tamu Allah ini, ya, dari mulai sekarang sudah dijaga oleh malaikat tuh. Cuma kita nggak lihat aja, ya, sudah dijaga karena beliau merupakan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teriring doa dari kita semua. Sekali lagi mari sama-sama kita doakan untuk beliau supaya oleh Allah dijadikan dalam pelaksanaan ibadah hajinya, di saat selesai ibadah hajinya dijadikan panutan untuk keluarga semuanya. Amin. Menjadikan tuntunan dan bukan tontonan. Kenapa sebabnya? Jangan sampai kita disebut haji 2 kali. Kata haji gitu. Kan jelek banget haji. Dan itu karena nanti beliau akan menjadikan tuntunan kita yang biasanya sholatnya rada telat, insya Allah balik di haji mah semangat seperti semangatnya di Mekah, ke masjidna rajin. Naon sababna ainu haji tara ka masjid disebut haji dul majid. Haji ngedul kan masjid, ya. Di sana itu rajin sholat berjamaah, insya Allah nanti setelah pulang
dia rajin berjamaah. Berarti ada perubahan. Makanya berat untuk mencapai tingkatan haji yang mabrur itu paling sulit setelah pulang ke negerinya sendiri. Oh di sana Pak, Masya Allah sangat luar biasa semangatnya. Ya, biasanya semangatnya pertama doang, lama-lama ngantek. Gitu ya. Jadi untuk itu mari sama-sama kita munajat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, inginkan, tujuan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan untuk nama Allah yaitu Pak Tata dan Bu Cucu. Sekali lagi mudah-mudahan diberikan keberkahan di sana, ya, diselamatkan oleh Allah, disehatkan badannya, bisa fokus untuk ibadahnya di Mekah dan Madinah. Sebagai kata akhir, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadikan harapan kita sebagai keluarga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini dari dia tadi. Walakal hamdu ya ma'bud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin dulu, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Duduk amin dulu, doain. Amin. Tangan. Kulli sahabat Rasulillah. Amin. Amin dulu, doain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin dulu tangannya. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa Amin. Amin. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyika Mustafa wa rasulika Murtada tahir qulubana min kulli wasbin tu'ibna an syahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'a wa salli ilaika ya jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرنا وما وما سفرنا وما صلينا على حبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القدر الجارية من أواسر ورحمة نازلة وبركة شاملة وعظمة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام أجمعين. ثم يا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وعماتنا وخالينا وخالاتنا وأقربائنا وأخواتنا وسائرنا وأبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلهما حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا
وأملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا في عين الناس كبيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارحمنا يا أرحم الراحمين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبرحمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا بارد الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا نافي البلاء يا الله ويا نافي البلاء يا رحمن ويا نافي البلاء يا رحيم افتح لنا بالخير وافتح لنا بالخير واجعلنا يا الله والحاضرين من أحسان الخير دوانا بها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله